Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar para penonton, para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, digampangkan juga segala urusannya. Oke, lama nggak upload video. Sekarang saya akan upload video lagi-lagi soal masalah motor fiction. Kemarin saya sempat bikin short video motor saya mogok, diderek pakai Supra Bapak dari daerah Pasawahan ke rumah saya, kurang lebih 4 km ya, diderek pakai tambang. Ini gejalanya kayak gini ya, lampu engine cek, suhunya nggak nyala, lampu netral pun redup. Ini lampu utama apalagi ya, ada yang nyala. Kemarin pulpamnya sempat dengung, sempat bunyi, cuman bluk ya, nggak ada bunyi yang lebih baik lagi, nggak nyaring lah bunyinya. Di sini kita cek, bentar, sorry nih ya, kita cek pengapian. Kemarin juga hilang ini pengapiannya ya. Oke, mau nggak dilihat ya pengapiannya keluar apa enggak. Pengapian hilang, pulpam nggak bunyi, lampu netral pun redup, engine cek, lampu suhu sampai mati ya, sempat nyala. Nah, untuk gejala awalnya kenapa bisa mogok itu mendadak. Kenapa mendadak? Biasanya kan ngempos berbet, ini nggak ada, pokoknya langsung cus mati, nggak nyala lagi sampai diderek. Oke, ini kita lakukan metode pengecekan arus yang masuk ke full farm ya, pakai bohlam aja ya, karena kalau pakai ampermeter nggak semua orang punya. Untuk kabelnya sendiri di sini kabel coklat strip kuning, sama yang satu lagi nih hitam ya, masa pokoknya kabel yang sebelah sini nih, lihat ya, ini pin penguncinya. Nah, yang sebelah sininya nih, yang dua ini ampere bensin ya, dicolok saja, jangan dicolok ke bodi, satunya lagi nanti koslet, lalu putar kontak ke posisi on, nyala dan mati. Nah, berarti ada arus yang masuk dari aki ke fuel farm, berarti jalur ke sini aman. Oke, kali ini kita cek kabel yang masuk menuju koil ya, di kabel putih strip merah atau di pin soket yang ada sebelah atas ini. Oke, kita lihat apakah ada arus yang masuk atau enggak. Nah, ada ya, lampu LED nya nyala, jadi enggak masalah. Oke, sekarang kita cek pengisian dari spool ke kiprok menggunakan lampu bohlam ya. Nah, sini untuk cek pengisiannya, ini kan ada 5 soket di yang masuk ke kiprok, yang 3 putih semua itu pengisian 3 perase ya. Kita cek yang atas sama bawah dulu, kontak on, lalu kita selah. Oke, arusnya bagus, ada arus yang masuk. Sekarang ke yang tengah, ini saya cek manual tanpa alat ya, karena ini kalau misalkan pakai ampermeter itu kan takutnya yang nonton nggak punya. Sisa, sorry, takutnya yang nonton nggak punya. Oke, bentar ya. Oke, kita pengecekan yang lain. Masih kabel pengisian 3 perasenya, sekarang yang tengah sama yang bawah.
Oke, aman, ada arus yang masuk. Sekarang kita cek bagian pulser. Oke, bisa dilihat barusan ada nyala lampu ya, dari lampu LED-nya, berarti pulsernya masih aktif. Oke. Dan setelah dicek beberapa komponen tadi, ternyata masalahnya karena aki ya. Masalahnya karena aki ya, wis lah, nggak apa-apa. Nah, di sini kemarin saya sempat cek aki ya. Di sini bisa dilihat ya, harusnya tegangan akinya 12,4 atau di atas angka 10. Ini cuman 7 atau 8 volt. Ini untuk motor injeksi ya kurang optimal akinya. Namun yang bikin saya nggak curiga sama akinya, ini kan OLED ada kapasitor banknya. Sudah saya buat videonya berkali-kali, bisa nyala walaupun tanpa aki ya. Silahkan cek di videonya kalau nggak percaya. Tapi ini akinya ngedrop, motor nggak nyala sama sekali, full form nggak bunyi. Dicek, saya takutnya ECU-nya rusak ya. Dicek sinyal masanya masih ada. Kemudian di dalam ini arus 12 volt masuk ke full pump, koil karena pengapian hilang saya cek. Kemudian jalur pengisian juga saya cek, ada ya di engkol, tapi kok masih nggak mau nyala. Saya curiga ECU-nya. Lalu saya coba sebelum charge aki, ini kalau lihat ya voltasenya, saya coba ganti aki, pinjam dulu, dan ternyata nyala. Nah, ini kita lihat dulu, ini masih menggunakan aki yang lama. Nah, saat di engkol ada listrik yang masuk ya, itu dari spool. Oke, karena kalau dari aki soak cuman 8. Dan relay sempat gak aktif kemarin, gak bunyi cetak-cetuk, sekarang aktif lagi. Nah, sekarang biar lebih jelas kita coba ganti dengan aki yang lebih prima. Oke, biar gak gerasa gerusu, biar jelas ke kawan-kawan semuanya. Oke, ini akinya sudah ganti, dan ini voltasenya, nah kan 12 voltase lebih. Dan ini kita putar kontak, nyala lagi. Sekarang kita lihat pengapiannya. Tadi kan nggak keluar api ya. Sekarang fokus ya, lihat. Oke, bunga api keluar, full pump pun bunyinya nyaring, indikator semuanya lampunya nyala, sehat. Oke, kita tes biar lebih percaya, biar lebih yakin. Kita pasang, kita nyalain motornya. Jadi saya ceritakan kronologisnya hingga diagnosa orang-orang soal motor saya ini. Oke, kita langsung nyalakan motornya. Dan kita lihat juga pengisian di akinya. Ini kontak on atau kontak off juga, akinya ada di 12 volt lebih, harusnya mengisi ya saat motor nyala. Motor nyala, voltasenya ada di 15, bagus ya. Nah, oke, jadi ini
pas mogok ya di persawahan. Itu saya alhamdulillah ketemu teman-teman dibantuin lihat pengapian. Pasti yang pertama dicek adalah pengapian dulu, pengapiannya hilang katanya. Ini pasti koilnya, kalau nggak koilnya spool. Lalu dengerin bunyi pulpam yang nggak jelas, pulpamnya rusak ya. Pokoknya antara pulpam, koil sama spool, karena mereka lihatnya nggak ada api yang keluar. Nah, kalian tahulah harga koil injeksi, spool injeksi sama pulpam berapa kalau di total dan kalau kita beli ori mahal ya. Ternyata diagnosa mereka salah, karena saya sudah cek ya. Untungnya saya cek dulu kenapa koil nggak keluar api, pulpa bunyinya juga bluk ya, kayak kita hitut di jero cai. Terus saya cek juga pulsernya, cek juga pengisiannya masih ada, pulser juga masih jalan. Namun kenapa sampai mati? Ini saya cek ya, bahkan itu engine card yang lama saya pasang lagi. Takutnya dari engine cardnya, karena antara full pump, coil, injektor, engine card dan relay yang di belakang yang cetak-cetok itu saling terhubung. Oke, saling terhubung. Makanya kalau pengapian hilang, full pump pun nggak bunyi, nah saya langsung papa itu kabelnya. Saya cek input coil ada nggak yang masuk dari aki, outputnya keluar nggak di injektor, di engine card pun seperti itu, di full pump pun seperti itu. Nah, namun setelah saya cek ya, masih ada, khususnya di area pengisian dari spool ya, dari spool, pulser juga masih ada, masih aman. Lalu sinyal massa juga dari ECU masih ada ya. Saya lega karena takutnya sinyal massanya hilang, berarti ECU nya rusak, jebol. Ternyata setelah ganti aki, motornya mau hidup lagi. Oke, tadi aki yang lama 7 atau 8 voltase, ini sudah 12 lebih, sudah normal ya, optimal. Namun yang bikin saya bingung, dan kenapa saya lewat akinya ya, saya nggak terlalu curiga ke akinya, itu bisa dah dicek di video-video yang sebelumnya ya, cara kerja kapasitor bank judulnya. Ini kan saya sempat tanpa aki, hanya menggunakan kapasitor bank, itu motor masih nyala untuk OLD dengan kapasitor bank terpisah. Tapi ini enggak, ini yang bikin saya bingung dan bikin saya akinya dilewat dulu lah. Cukup dicek aja, ternyata drop ya. Mungkin kiprok saya sudah lemah, makanya tanpa aki susah nyala ya. Jadi pengalaman buat kita semua, kalau ngelamin mogok ya dicek dulu. Kalau ada orang nyuruh ganti ini ganti itu tapi belum dicek, ataupun kawan-kawan bawa ke bengkelnya misalkan pengapian hilang ya, seperti ini penyakitnya, pulpamnya nggak berdengung, pengapian hilang, tapi indikator misalkan nyala ini semuanya, langsung bengkel itu tanpa pikir panjang. Misalkan ya kawan-kawan bawa ke bengkelnya cuman lihat pengapian nggak keluar, pulpam pun nggak bunyi, harusnya bunyi. Oh, ini koilnya rusak. Setelah ganti koil masih nggak keluar juga, oh spoolnya rusak, ganti juga. Pulpamnya masih nggak bunyi, ganti pulpam, ganti aki, ganti ECU. Nah, saya sarankan kalau disuruh seperti itu dicek saja dulu ya, dicek satu-satu. Pakai bohlam lampu juga bisa, tadi saya juga pakai bohlam lampu, jadi biar nggak keluar duit banyak lah, seperti itu ya. Ini juga saya videonya saya buat singkat seperti ini ya, langsung ke intinya gitu. Jadi beberapa hari sih soalnya kelistrikan itu hese ketinggali hese, makanya saya nggak buat video satu persatu. Jadi saya langsung ke intinya di motor saya ini karena aki dan kemungkinan kiproknya lemah meskipun nggak mengeluarkan kode 46, karena biasanya tanpa aki pun masih jalan. Nah, nanti kita coba cek lagi spoolnya, karena saya hanya cek di area luarnya ya, di area pengisiannya itu masih pengisi, bursa juga ya, dilihat di apometer juga masih ngisi. Saya cek pakai lampu juga masih ngisi, arus ke full pump ada ya, makanya sekarang masih bunyi. Kemudian tombol engine card juga masih berfungsi dengan baik, sudah saya cek. Makanya saya langsung ke inti videonya ya.
Kalau begitu, semoga videonya bermanfaat buat kawan-kawan yang ngalamin. Silahkan cek dulu. Semoga videonya bisa bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.